Tidur kau? Baru bangun tidur? Iya. Coba lihat dulu. Ibu bilang tadi, mana ibu? Mana ibu tadi? Bu, sini dulu, Bu. Bu? Oh, ibu ngapain situ? Ngapain ibu? Adik, ada situ aja. Cari bu PKK situ tadi. TKP 8787 Lombok Pati. Halo Brigadir Putu. Halo Ezra. Halo juga sahabat RTV, kembali berjumpa dalam CSI Catatan Seputar Investigasi. Baik, hari ini informasi apa saja Putu untuk sahabat RTV di rumah? Ya Ezra dan sahabat RTV, CSI hari ini memiliki informasi terkait seorang suami yang tega membunuh istrinya karena cemburu buta. Selain itu sahabat, kami juga punya informasi terkait lanjutan liputan dalam CSI yang merekam daftar pembunuhan dengan racun cyanida. Bersama saya Ezra Dianto. Dan saya Brigadir Putu Fungki. Inilah CSI selengkapnya. Sahabat RTV, seorang wanita muda ditemukan tewas di dalam kamar kontrakan di wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Jasad korban ditemukan dalam kondisi telentang di atas kasur dengan bekas cekikan di leher. Wanita 25 tahun ditemukan tewas tergeletak di atas kasur kamar kontrakannya di Kampung Kamurang, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Korban bernama Eka Yuli Pertiwi dan baru mengontrak kamar tersebut selama 3 bulan bersama seorang pria yang diduga kekasihnya. Jasad korban pertama kali ditemukan warga yang curiga karena tidak ada aktivitas korban seperti biasanya. Polisi langsung mengevakuasi jasad korban dan membawanya ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi. Dugaan sementara, korban sengaja dibunuh kekasihnya karena polisi mendapati bekas cekikan di leher korban. Posisi korban di atas kasur, lurus gitu, terus tangannya udah posisi sedekap gitu. Kayaknya sih udah dirapihin sama si pelaku. Tapi ada luka-luka ini gitu, darah atau enggak ada? Enggak ada bercak-bercak darah gitu, enggak ada. Beberapa saat usai penemuan jasad tersebut, pelaku langsung menyerahkan diri ke Polsek Cempaka Putih. Namun belum dipastikan apa penyebab pelaku nekat membunuh kekasihnya itu. Dari Bekasi, Jawa Barat, Hashim Adnan untuk CSI RTV. Sahabat kita ke informasi lainnya, diduga hilang kendali akibat mengemudi dengan kecepatan tinggi. Sebuah minibus menabrak pengendara sepeda motor di Kecamatan Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Akibat kecelakaan itu, seorang wanita pengendara motor tewas di lokasi terseret minibus. Sepeda motor yang dikendarai emak-emak berinisial NH ini hancur usai ditabrak mobil minibus di Jalan Raya Halim Perdana Kusuma, Madura, Jawa Timur. Kejadian bermula saat mobil minibus melaju dari arah timur dengan kecepatan tinggi dan kondisi jalan menikung. Namun diduga kurang konsentrasi hingga kehilangan kendali kendaraannya. Pengemudi menabrak pengendara motor yang melaju dari arah berlawanan. Akibatnya korban terseret di bawah kolong minibus sejauh 10 meter dan tewas di lokasi kejadian. Mobil minibus baru berhenti usai menghantam pagar gedung olahraga Sultan Abdul Qadirun, Bangkalan, Madura. Terseret ke pagar, meninggal di TKP untuk korbannya. Yang sepeda motor dari mana? Dari arah barat. Belum, kita masih dalami itu untuk penyebab kecelakaannya. Jadi untuk posisi titik memang agak di sebelah kanan. Kini kasus tersebut masih dalam penyelidikan Satlantas Polres Bangkalan guna mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Solihul Hadi untuk CSI RTV. Sahabat, satu unit rumah di Riau digerebek polisi karena dijadikan tempat berpesta narkoba. Dari rumah itu polisi menangkap 2 pengedar dan menyita sejumlah barang bukti. Tidur kau? Baru bangun tidur? Iya. Coba lihat dulu. Ibu bilang tadi, mana ibu? Mana ibu tadi? Bu, sini dulu, Bu. Bu? Aparat Polres Kuansing menggerebek sebuah rumah di Desa Pulau Godang, Kuantan Singingi, Riau.
Rumah itu digerebek karena dijadikan tempat untuk pesta narkoba. Dari rumah itu, polisi menangkap 2 pengedar narkoba berinisial RM dan IH setelah keduanya mengonsumsi sabu-sabu di dalam kamar. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti yang ditemukan di setiap sudut ruangan, mulai dari sabu-sabu sisa konsumsi, alat hisap, timbangan, serta plastik pembungkus narkoba. Ya, makanya aku kasih. Kemudian dari hasil pengecekan, kita cek di handphone kedua tersangka ini banyak transaksi penjualan narkotika jenis sabu untuk di wilayah Kari ini. Akibat perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal narkoba dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Kuantan Singingi Riau, Muhammad Yusri untuk CSI, RTV. Sahabat, seorang istri di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, tewas mengenaskan di dalam rumahnya. Kuat dugaan korban dibunuh oleh suaminya sendiri lantaran pelaku cemburu terhadap korban. Warga Dusun 5 Desa Paya Pasir, Tebing Sahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, dihebohkan dengan tewasnya seorang ibu rumah tangga bernama Ernawati di dalam rumahnya dengan kondisi mengenaskan. Perempuan 53 tahun itu ditemukan pertama kali oleh anaknya dalam kondisi tewas bersimbah darah dengan luka di bagian kepala akibat pukulan benda tajam. Di saat yang bersamaan, anak korban juga menyaksikan ayahnya yang diduga sebagai pelaku pembunuhan sedang berusaha mengakhiri hidupnya usai menghabisi nyawa sang istri. Melihat kejadian itu, sang anak langsung menjerit meminta pertolongan hingga warga berdatangan dan melarikan terduga pelaku yang terluka ke rumah sakit. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP dan mengevakuasi korban. Dugaan sementara pembunuhan tersebut dilatar belakangi pelaku cemburu terhadap korban. Kami dapat laporan dari masyarakat, kami langsung ke lokasi, temukan sudah tewas meninggal dunia di dapur rumah. Jadi lukanya belum tahu ya Pak ya? Kronologinya ada lukanya? Belum tahu. Nanti informasi awal lukanya di kepala. Dihabisi dengan senjata apa Pak? Gimana? Dihabisi dengan senjata apa nih Pak? Di samping korban ditemukan sebilah benda tajam. Jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Tebing Tinggi untuk diotopsi. Sementara kasus ini kini ditangani oleh Polres Tebing Tinggi. Dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSI, RTV. Sahabat, secangkir kopi sianida yang menewaskan remaja 14 tahun di Pacitan, Jawa Timur menambah daftar panjang pembunuhan dengan racun sianida. CSI akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih sahabat, Anda masih menyaksikan catatan seputar investigasi. Sahabat, meski butuh waktu 20 hari, polisi akhirnya berhasil mengungkap kasus tewasnya seorang remaja di Pacitan, Jawa Timur karena meminum secangkir kopi. Kasus ini pun menambah panjang daftar pembunuhan dengan menggunakan racun sianida. Lantas seperti apa peredaran dari racun yang biasa digunakan untuk sektor pertanian ini dan mengapa pula kerap disalahgunakan? Kita simak selengkapnya dalam liputan mendalam CSI bagian kedua, kopi sianida kembali merenggut nyawa. Tersangka ini pernah juga membeli racun sianida secara normal. Mbak Ayu punya anak Mbak. Menyesal nggak Mbak kalau berbuat seperti itu Mbak? Tobat nggak Pak? AF hanya bisa tertunduk dan menyesali aksi kejinya membunuh MR, tetangganya yang masih berusia 14 tahun. Wanita berusia 26 tahun ini tak menyangka racun sianida yang ia tuang ke dalam segelas kopi akhirnya salah sasaran dan justru membunuh remaja tak berdosa yang sudah ia anggap sebagai anaknya sendiri. Tubuh MR menggelepar, mulutnya berbusa sesaat setelah meminum segelas kopi yang disajikan oleh ayahnya.
Kematian MR yang janggal itu ternyata berkaitan dengan aksi pencurian uang senilai 32 juta rupiah yang pelaku lakukan pada bulan Desember 2023 kemarin. Karena ketahuan, AF pun berniat untuk menghabisi ayah dan ibu korban. Yang pertama dia tadi mencuri, kemudian dia melakukan pemberian racun itu agar awalnya untuk menutupi kejadian awalnya, pencuriannya itu, agar dia tidak kemana-mana, dia berusaha membuat meracuni keluarga itu. Kasus pembunuhan MR dengan menggunakan racun sianida ternyata bukanlah yang kali pertama. Pada awal Desember kemarin, Polres Wonogiri berhasil mengungkap kasus pembunuhan berantai yang terjadi sejak tahun 2020. Salah satu korbannya bernama Sudimo, yang ditemukan tewas pada Februari 2022 dalam kondisi badan membiru dan mulut berbusa. Pelaku memasukkan racun sianida ke dalam minuman korban karena sakit hati dan ingin menguasai harta korban. Masih di tahun yang sama, Slamet Tohari alias Mbah Slamet diamankan polisi lantaran telah menghabisi 12 orang korbannya dengan menggunakan racun sianida. Hal ini ia lakukan lantaran ingin menutupi aksi dukun palsu yang ia jalankan dan untuk menguasai harta korban. Modus yang ia lakukan ialah dengan mencampur racun ke dalam air doa. Selanjutnya ialah kasus trio pencabut nyawa, Wawon, Duloh, dan Dede, yang kasusnya terungkap pada Januari 2023. Dengan modus yang sama, Wawon CS meracuni 4 dari 9 korbannya dengan menggunakan racun sianida yang dicampur ke dalam kopi. Untuk menghindari penyalahgunaan, racun berbahaya seperti sianida sudah selayaknya tidak dijual dengan bebas. Namun apa yang kami dapati, sejumlah toko di situs belanja daring terlihat masih menjual dengan bebas racun yang biasa dipakai untuk mengusir hama ini. Ada Permendak, Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 75 Tahun 2014 terkait dengan perdagangan bahan-bahan kimia berbahaya. Dan di situ dijelaskan yang boleh membeli adalah lembaga atau laboratorium tertentu yang sudah tersertifikasi. Namun ketika itu bisa dijual oleh e-commerce, berarti yang harus ditertibkan adalah para pedagang itu sebagai oknum-oknum yang bisa menjual dengan cara bebas. Nah, dengan kondisi seperti ini, dengan kejadian seperti ini, dengan perkembangan kejahatan seperti ini, artinya mereka sudah harus mengevaluasi peraturan yang sudah ada dan membentuk aturan-aturan baru karena dikhawatirkan akan terjadi kejahatan seperti ini. Dan kejahatan itu sekarang tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, anak-anak pun juga sudah bisa mengkopi. Apa yang menimpa MR sudah selayaknya menjadi catatan bagi pemerintah untuk kembali memperketat dan mengawasi peredaran bahan-bahan kimia berbahaya. Tujuannya tak lain adalah untuk menghindari penyalahgunaan agar tak ada lagi korban yang tumbang akibat diracun. Dari Jakarta dan Pacitan, Jawa Timur, Tim Liputan untuk CSI RTV. Terungkap anak artis Thamara Tiasmara sengaja ditenggelamkan oleh kekasihnya, YA. CSI akan segera kembali sesaat lagi. Sahabat penyidikan kasus kematian anak artis Thamara Tiasmara oleh kekasihnya YA mengungkap fakta baru. Dari hasil pemeriksaan dan olah TKP terungkap YA membenamkan D sebanyak 12 kali di kolam renang orang dewasa dengan kedalaman 1,5 meter. YA kini hanya bisa tertunduk saat digiring petugas kepolisian usai penetapan status dirinya sebagai tersangka kasus kematian D, anak artis Thamara Tiasmara yang merupakan kekasihnya sendiri.
Dari hasil olah TKP dan penyidikan awal usai penangkapan YA, penyidik mulai mengungkap fakta-fakta baru. YA menuju kolam renang di kawasan Durensawit bersama anak perempuannya MMA dan juga korban. Menurut penyidik, YA sengaja menyuruh korban dan MMA berenang di kolam orang dewasa dengan kedalaman 1,5 meter. Di kolam orang dewasa itu, pelaku membenamkan D sebanyak 12 kali dengan durasi berbeda, mulai dari 4 hingga 56 detik. YA berdalih menenggelamkan D untuk melatih pernapasannya agar kuat apabila berenang dan tidak takut terhadap air. Setiap korban mau menggapai ke tepi kolam, tersangka berusaha menarik badan maupun kaki daripada korban agar tetap terus berenang. Dan tersangka melakukan hal tersebut kurang lebih sebanyak 4 kali. Saat D mulai tampak lemas, pelaku langsung mengangkat korban ke tepi kolam seolah-olah memberikan pertolongan. Namun menurut saksi, korban sudah tidak bernafas saat diangkat ke tepi kolam. Hingga kini kepolisian masih menyelidiki motif dan menggali kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut. Dari Jakarta, Aji Atmoko untuk CSI RTV. Sahabat, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari. Nah, kali ini pelanggaran lalu lintas apa yang sudah terekam? Mari kita saksikan bersama videonya. Lagi-lagi nih ya sahabat, kita melihat adanya sepeda listrik yang berkeliaran ini di jalan raya. Ya ampun, walaupun dia menggunakan jalur khusus untuk sepeda, tapi hal ini juga tidak dibenarkan, ya, bonceng 3 pula. Ya sahabat, kendaraan sepeda listrik ini memiliki maksimal kecepatan 25 km per jam. Dan dalam peraturan Menteri Perhubungan nomor 45 tahun 2020, kendaraan yang kecepatannya di bawah 40 km per jam termasuk dalam kategori kendaraan tertentu, di mana kendaraan tertentu penggunaannya pada lajur khusus atau kawasan tertentu. Yang berarti pengendara dalam video ini sudah jelas salah dan dapat membahayakan dirinya sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Yuk, scan ulang siaran digital kamu. Caranya mudah. Hidupkan set-top box dengan remote-nya. Lalu nyalakan televisi kamu. Setelah itu di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran. Selanjutnya, masuk ke program tuning otomatis untuk mencari siaran digital. Dan tunggu sampai prosesnya selesai. Jika siaran digital belum ditemukan, coba ulangi langkah sebelumnya untuk proses scan ulang. Atau pilih manual scan dan masukkan kode UHF sesuai kota masing-masing. Ayo, scan ulang siaran digital kamu sekarang. Jika ada kendala siaran RTV, hubungi semua sosial media atau website RTV. Sahabat, kita tiba di ujung acara, tapi jangan lupa tetap saksikan CSI layar televisi Anda pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saya Ezra Dianto. Dan saya Brigadir Putu Fungki. Sahabat, ingat, hati-hati, kejahatan akan senantiasa meninggalkan jejak dan pasti akan terungkap. Sampai jumpa.